كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Hadis tentang bahaya riya, ya, tentang bahaya riya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW pernah mengkisahkan kepada para sahabatnya tentang fitnah dan bahaya Masihid Dajjal. Dan kita ketahui tentang fitnatul Dajjal, maka perkara yang wajib kita imani, dan itu termasuk di antara iman kita kepada hari akhir, bagian dari rukun iman yang 6. Dan adapun Dajjal ini akan muncul, maka ketika nanti terjadi tanda-tanda Qiyamatul Kubra, salah satu tanda-tanda kiamat besar, maka itulah munculnya Dajjal, dan yang sebelumnya adanya Imam Mahdi. Dan dahsyatnya luar biasa. Tentu saya tidak memperpanjang tentang kisah Dajjal. Yang jelas bahwa Dajjal kita diperintah pula untuk berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah di dalam setiap solat kita, tasyahud kita, terutama tasyahud akhir. Ketika Nabi mengkabarkan, kemudian Nabi bangun dari majelisnya. Ketika itu para sahabat manusia menggunjingkan, menceritakan bagaimana fitnahnya, bagaimana bahayanya. Mereka memiliki rasa takut yang luar biasa. Ya, maka terjadi di dalam hati-hati para sahabat, maka khaufun syadid minad Dajjal, rasa takut yang sangat dari fitnah Dajjal. Nah, ketika mereka khawatir sama Dajjal, tentang fitnah dan bahayanya, ternyata Nabi SAW pula menyatakan, ala akhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Nah, dalam posisi yang sudah seperti itu, kemudian Nabi pun mengkabarkan, maukah aku kabarkan kepada kalian, ya, tentang sesuatu yang lebih aku takutkan. Ada sahabat sudah takut, kita pun juga takut, karena orang yang dia ketika nanti sampai menjumpai fitnah Dajjal termasuk manusia yang paling buruk. Sebenarnya hadis menyebutkan begitu. Maka kita berlindung, karena sangat kecil kemungkinan orang itu tidak beriman dengan Dajjal. Artinya tidak mengikut jadi pengikut Dajjal. Saking dahsyatnya mereka, para sahabat pun takut. Tapi Nabi setelah itu mengatakan, mau aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang bahkan aku khawatirkan di siku daripada apa? Fitnah Dajjal. Tentu sahabat menyatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu na'am ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, itulah namanya asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Dengan kata lain juga syirkun asghar, syirik kecil, tersembunyi, kecil. Kecil di sini maksudnya apa? Bukan kecil karena bahayanya, bukan kecil karena nanti sanksi azabnya, tapi untuk membedakan antara syirkun akbar dengan syirik yang kecil. Karena kalau syirkun akbar itu jelas ada syarat-syarat dan kemudian ada tanda-tandanya, dan karena memiliki sebuah konsekuensi, pelaku syirkun akbar kalau sampai kemudian mereka tidak bertaubat kepada Allah sebelum dia wafat, maka jelas kekal di neraka, dihukumi dia murtad, haram baginya surga, seluruh amal kebaikannya itu sia-sia, batal di sisi Allah. Itu. Adapun kalau syirkun asghar, syirkun khafi, sebagian ulama menyatakan, ya, sehingga itu Rasul mengkhawatirkan pula, karena dia memang akan membatalkan amal yang apa yang dia lakukan. Walaupun dia tidak masuk syirkun akbar, tetapi dia bisa menjadi wasilah ila syirkun akbar, akan bisa menjadi sebab orang terjatuh pada syirkun akbar. Demikian disebutkan oleh para ulama. Nah,
Apa maksudnya sirkun kecil dan sirkun yang samar ini? Nabi mengingatkan, ayyakumar rajul yusalli fayuzayyinu salatah lima yara min nadhari rajulin. Nah, ini maksudnya syirik yang samar, ya, yaitu ketika seseorang dia sholat, menegakkan sholat, dia berdiri untuk mengerjakan sholat, ternyata yusalli fayuzayyinu salatah, dia sholat tapi dia berusaha apa? Untuk memperindah, membaguskan sholatnya, ya. Kenapa kok begitu? Nah, ini sebabnya, ilahnya. Lima yara min nadhari rajul, karena ada orang yang melihat dia sehingga sholat jadi bagus-bagusin. Nih, jadi walaupun memang kita ketika menegakkan sholat diperintahkan sebagus mungkin, ya, bacaannya, ketika kita berdiri, rukuk dan sujudnya, ya demikian. Tapi kalau itu niatnya karena Allah, memang karena Allah, li ajlillah, bukan karena apa? Li ajlir rajul, bukan li ajlin nas, bukan karena tujuannya manusia, ya. Naam. Maka barakallahu fikum jami'ah. Hadis ini yang disebutkan tadi, maka oleh sebab itu barakallahu fikum jami'ah, kita ketahui bersama bahwa syirik kecil ini ada sesuatu yang kadang-kadang banyak yang mengganjal di dalam diri seorang mukmin. Kenapa? Kadang-kadang kurang diperhatikan, dianggap enteng, dianggap sepele. Bahkan disebutkan pula itu syirkun khafi tadi sebenarnya hadis. Kenapa? Li'annahu fil qalb. Karena itu pekerjaan hati. Wala ya'lamu ma fi qalbi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pekerjaan hati sehingga samar. Karena tidak ada yang tahu apa yang ada dalam hati seseorang kecuali siapa? Allah. Maka untuk itu Nabi khawatir, dan Nabi pula khawatirkan kepada manusia yang paling utama, seutama-utama umat, itulah para sahabat, ya. Kalau Rasul saja mengkhawatirkan dan sahabat mengkhawatirkan akan dirinya tentang syirik yang apa tadi, yang samar ini, ya, tentunya ya kita harus lebih dari itu. Kenapa? Karena sangat sedikit orang-orang yang terselamat dari syirkun khafi ini, kecuali orang-orang yang Allah selamatkan. Maka tentunya setiap muslim wajib bagi dia, maka dia takut terhadap yang namanya syirkun asghar, syirkun khafi, ataupun apa tadi? Naam, ar-riya. Jangan sampai saya sama antum apa seakan-akan mensucikan diri, merekomendasi diri, ya. Jadi seperti itu. Maka oleh sebab itu, kalau dia mampu amal-amal kebaikan dia, kalau memang itu harus dia sembunyikan, sembunyikan, ya. Dan dia untuk apa? Menjaga keikhlasan, kemurnian niat dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita masih ingat syurut qabulil amal. Ingat, kita diperintah ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita lupa syaratnya. Tentu saya sama antum pengen amal kita diterima di sisi Allah. Lah kalau tidak memenuhi syarat. Nah ini kan, maka kalau pengen amal antum ini pengen diterima di sisi Allah, ya penuh syarat. Sama ketika antum misalkan mau belajar, ketika antum misalkan mau jadi pekerja, amal, kan mesti ada di sana syarat-syarat gimana orang itu bisa diterima, termasuk amal ibadah, ya. Maka oleh sebab itu kita ingin bacakan di antara penggalan Al-Quranul Karim dan sunnahnya baca surat Al-Kahfi. Nanti fadhal antum baca surat Al-Kahfi, karena keutamaan dibaca ketika di malam dan di hari Jumat. Maka di ayat yang paling akhir
pada ayat 110 di mana Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Ya. Di mana Allah Taala berfirman di sana dalam ayat itu, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang berharap ingin bertemu dengan Rabb-Nya, maka hendaklah dia beramal saleh. Beramal apa? Saleh. Dan jangan sekali-kali dia menyekutukan ketika dia beribadah kepada Rabb-Nya dengan siapapun. Maknanya apa di sini? Ada tujuan maksud di samping untuk Allah, ternyata juga apa? Untuk yang selain Allah. Itu maknanya. Nah, dalam ayat ini maka menyebutkan tentang apa? Terkandung syirik besar dan kecil di dalam ayat ini. Maka wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wallahu jalla wa ala yaqul dalam hadis qudsi yang lain, aku sudah cukup, tidak butuh lagi sekutu-sekutu yang menyekutukan aku. Barang siapa yang dia beramal sebuah amalan yang dimana dia menyekutukan bersama aku dengan yang selainnya, aku tinggalkan dia orang yang beramal, demikian pula sekutu-sekutu dia. Dan dengan ayat dari qala al-imam al-hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, hadzani ruknul amal al-mutaqabbal, bahwa ayat ini menegaskan tentang apa? Dua rukun amal diterima di sisi Allah. Ini ayat menyebutkan apa? Dua rukun amal diterima di sisi Allah. Yang pertama kata beliau, la budda ayyakuna khalisan lillah. Yang kedua, waswaban ala mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dia harus niat itu ikhlas. Berarti apa? Enggak ada riya, enggak ada sum'ah. Ini berat ini amalan hati. Maka disebut kadang-kadang khafi, disebut dengan asghar. Dan yang kedua apa? Waswaban ala mutaba'atin Nabi. Dia harus bagus, sesuai, baik ketika dia mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka itu